Madi, Pak Antos, tolong ya. Kalau memang ingin perubahan di Kota Semarang, kita mulai dari hal yang terkecil. Ya dong, ya tadi, Edi. Supaya kita juga sejalan, kita urus sampah, juga SDM-nya kita Iya, pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari komunitas skateboard Sungai Penuh yang sebenarnya udah lama skateboard komunitasnya ini terbentuk, tapi mungkin baru terekspos karena banyak yang belum tahu. Nah, hari ini perwakilan dari mereka udah datang. Selamat datang. Oke, Bang. Edo. Bang, Namanya Edo ya? Edo, panggilan Edo. Panggilan Edo. Kita mau tadi kan sebenarnya udah lama sih ngundangnya. Dari kapan ulang tahun kemarin? Katanya ulang tahun kemarin. Hari Siapa? Minggu ini. Komunitas skateboard ulang tahun katanya ya. Oh iya, kebetulan 21 Juni, 21 berarti hari Senin. hari Senin. Hari Senin udah ulang tahun. Sama ulang tahun. Skateboard Sungai Penuh apa seluruh Indonesia? Seluruh dunia. Seluruh dunia. kawan. Oh, ada yang mau dicapin nggak untuk ulang tahunnya? Ada sih, udah itu aja. Itu aja. Selamat ulang tahun aja ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun aja. Dia mau tahu nih awal mula ceritanya adanya skateboard di Sungai Penuh. Histori lah ya. story. Oh, kalau dari story mungkin kayaknya kalau saya sendiri ini udah generasi ketiga kayaknya. Generasi ketiga. Jadi awalnya tuh 2007. 2007 masih mungkin kayak hobi-hobian. Itu ada abang-abangan kita juga. Pengembangannya. Ya, abang-abangan. Pengembangannya. Terus setelah itu masih ini kan, masih hobi-hobian. Jadi nggak serius, main cuma ngasal main gitu. Terus di generasi keduanya ada Bang Mario yang masih main sampai sekarang. Oh, Bang Mario. Mario. Ya, sampai terus masuk kita itu ada teman-teman rata-rata sangkatan karena mainnya bareng gitu, main satu sekolah. Jadi kedoktrinnya karena bareng-bareng main gitu. Terus ya sampai generasi selanjutnya mungkin di awal kita mainnya dulu mulai serius, itu udah ada alat yang proper. Itu awalnya di lapangan Pemda. Oh, latihannya di Pemda. Parkiran dulu masih kantornya Bupati. Udah perkiraan deh. Ya, itu alatnya masih Seadanya. seadanya. Ya, sampai papannya pun juga seadanya, yang harusnya udah nggak layak lagi buat main, Tapi yang masih masih dipakai. dipaksain main. Di awalnya di situ ya. Itu tadi tahun mulainya 2007. Oh, mungkin kalau udah kalau awalnya itu 2007. Mungkin udah proper mainnya itu di tahun 2010-an. Itu udah ada Udah. komunitasnya. Udah ada komunitas tapi masih kecil-kecilan, Belum legal gitu ya. belum legal. Itu awalnya berapa orang, Bang? Anggotanya, Bang? Di 2007. Kalau di 2007 mungkin 5 orang, 6 5 orang. orang. Kalau sekarang, Bang, udah Kalau sekarang kalau ditotalin mungkin ada 80-an. Cuman banyak yang ngerantau, kuliah. Oh, kuliah di luar gitu ya. Kuliah di luar. Jadi awal tertariknya gimana, Bang? Kalau saya sendiri sih awal tertariknya Dulu tekanan circle apa gimana? nggak, awalnya nyoba-nyoba olahraga yang lain kan. Iya. Cuman nggak ada yang seret gitu. Eh, Pasti main ini sebulan ganti. ganti lagi. Akhirnya Awalnya main Maksudnya nggak ada ya. Iya. Feel-nya nggak ada ya. nggak dapet feel-nya kayaknya. Ya udah, ikut-ikutan temen dulu main skate. Jadi waktu teman istirahat kita pinjam. Awalnya juga Minjem alatnya ya. minjem papannya gitu. Terus dari sepatu kan, sepatunya khusus juga. Bukan khusus juga sih, ada kriteria khusus gitu. itu yang gimana, Bang? Kayak misalkan kita contohin kayak sepatu yang sneakers sekarang nih, yang Iya. kayak nggak boleh nyebut brand ya. Iya. Tapi boleh bisa Iya. dibeli. Boleh lah. Fans. Pokoknya kalau fans kan itu flat. Iya. Ya
kriterianya lebih ke sana, flat. Jadi nggak bisa yang shape-nya ngikut bentuk kaki gitu, Iya, nggak iya. bisa. Sebenarnya bisa, cuman Sulit lebih ya kalau propernya ya gitu. Dari awalnya tuh apa? Olahraganya nggak ada yang dapat feel-nya. Iya, nggak ada dapat feel-nya. Akhirnya kena hatinya di Skateboard. skateboard. Coba-coba yang Iya. cocok, ini nggak cocok gitu kan. Nggak cocok. Itu dari 2000. Masih sekolah berarti kan? Masih sekolah, SMP, kelas 3 SMP. SMP ya? Iya. 2009. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih main. Itu belajarnya sulit nggak, Bang? Sulit sih enggak, cuman lebih ke proses emang, prosesnya kalau dilihat mungkin emang kayak yang gampang, Iya. tapi pas main kok susah ya gitu. Nah, terus kebanyakan yang main pengen yang praktis gitu, langsung bisa Iya. gitu. Ah. Kebanyakan kenanya di sana. Jadi awal mulainya Edo belajar meskipun dari SMP itu lihat teman dulu. Iya, Lihat temen dulu biasa cabut sekolah, cabut les atau sekolah. Sekolah mana dulu? Latihan. Dulu SMP 8. Oh, Pemeranus. Ya, Ya Pemeranus kan. Iya, iya, iya. Sering cabut ya? waktu les sih. Tuh les cabut. Les cabut, nongkrongnya ke teman-teman. Oke, kita lihat kalau main skateboard itu kan papan kan? Ya, Keseimbangan paling penting gitu kan. keseimbangan paling penting. Nah, itu yang paling sulit. Basicnya di situ ya. Basicnya itu juga istiqomah juga. Istiqomah juga. Harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya kacau jadi. Fokus juga datang. Ya, jadi Cara kayak ngatur keseimbangan gimana tuh? ada triknya. Ada triknya. Ada triknya juga. Ya kayak misalkan orang ngerangkak dulu, nggak mungkin langsung lari kan. Ah. Ya harus ada step-stepnya, harus ada jatuhnya juga. Seperti itu ya? Nah, cara jatuh juga harus dipelajarin. Keseimbangan. Terus ini nafsu, maksudnya nafsu. Nafsu. Bukan yang Sambil nangis kan? Nah, sambil nangis kan? Itu sambil nangis gitu kan? nangis, beda. Beda lagi kan? Tapi bicara soal jatuh, Bang, cedera yang Paling parah. paling parah lah. Oh, kalau saya pribadi sih insya Allah nggak ada. Cuman kalau ngelihat dari teman-teman yang lain itu banyak, ada yang sampai udah pecah ini, yang udah di Pecah? pen. Oh, Sikunya pecah, udah sampai di pen gitu. Tapi masih main sekarang. Masih main ya? Masih main. Udah pernah divonis dokter nggak bisa main skate lagi. Tapi tetap sekarang masih main. Bukannya ada pengemanan ya? Nah, seharusnya ya. Harus. kalau ngomong soal skate lagi, itu sebenarnya ada dua genre ya, dua aliran. Yang satu vert itu yang mainnya ya pakai rem, Oh, yang tapi rem yang gede emang. Gede. Yang satu lagi street di jalan. emang ya tanpa pengaman gitu. Tapi ya yang tadi emang harus tahu cara jatuh gitu semuanya. Nafsu dikontrol. Tapi kayaknya kalau yang di street kayaknya yang udah ini ya, yang udah fasih lah ya. Soalnya resikonya lebih gede ya. Sebenarnya sama aja sih. Vert emang kalau di Indonesia itu emang minim karena satu fasilitas minim. Jadi mungkin perbandingan antara vert sama yang main vert sama yang street itu Beda 2:8 lah gitu. Beda ya? Beda. Jadi di Indonesia nih, Bang, kebanyakan street semua ya. Kebanyakan rata-rata street. Berarti belajar di jalan dengan track seadanya gitu ya. Ya. Terus ada yang namanya skatepark kan, itu Iya. arena tempat main skate. Itu juga jatuhnya street. Street. Tapi kalau secara prosedur emang harus pakai Pengaman kan? pengaman Biar semuanya, lebih safety kepala, ya. lutut. Nah, kalau misalnya ada yang mau ikut latih baru bergabung komunitas belum bisa apa-apa, bisa nggak diajarin? Oh bisa, udah banyak juga. Kalau itu tinggal datang aja. Nanti Kalau- dilatih ya. Ya ada, kita kalau latih sih nggak, mungkin sama-sama belajar, Oh, sama-sama sharing belajar, gitu. Yang si A bisa trik ini, si B nggak bisa ya saling ngajarin. Basic pertama yang perlu dipelajari apa? Jalan dulu, jalan di atas papan ya, meluncur gitu maksudnya. Meluncur ya? Ya, meluncur, Itu datar. datar. Udah terlalu lindung ke atas ke bawah bisa nggak? Oh, Nggak bisa, itu ada lagi. Kalau dari atas ke bawah bisa. Tapi kalau dari bawah ke atas Dari atas ke bawah ada lagi ya? Itu ada lagi olahraganya, Bang. Itu longboard. Longboard. Pakai Iya, skate juga? Pakai skate, cuman skate-nya lebih panjang gitu. Pakai rem nggak skateboard ya? Enggak. Anak itu di pertanyaan. Pakai rem nggak? Gimana cara berhentinya tuh? Itu ada triknya juga, Bang. Pakai triknya juga Pakai ya? trik juga. Nah, kalau yang mau belajar kan bisa belajar di Bisa. itu kan? Tinggal- dulu ya. skateboard kan?
tinggal datang aja, nggak ada pungut biaya atau nggak ada papan skate atau aksesorisnya juga tinggal pinjam. datang aja, bisa pinjam. Di kategori segala umur ya? Segala umur, tergantung masih kuat apa Yang enggak. mana yang squad apa enggak. Lutut Tapi emang. kebanyakan sekarang ini anggotanya masih sekolah atau gimana bang? Nah, bervariasi dari yang udah Paling kecil kerja sampai yang bocah-bocah juga. Bocah ada juga? Oh, berarti udah mulai ini ya minat orang Sungai Penuh ya? Ya, Udah banyak ya. yang pertamanya juga karena kita tempat mainnya awalnya di ini kan lapang Pemda. Iya. Ya, yang kesana kan bisa dilihat siapa-siapa aja. Iya, Jadi iya. nggak terekspos gitu kan, Bang. Jadi pada nggak tahu. Terus selesai di Pemda, pindahnya? Kita itu juga Pemda awalnya juga sering digangguin lokalnya gitu. Iya. Maksudnya Yang main motor. nggak yang main PS. motor. Maksudnya ya adalah oknum-oknum ya, Bang. Yang Preman setempat ya? ya yang oknum, nggak semuanya, cuman Iya. kita risih, suka Nggak nyaman keganggu. gitu ya? Ya ada yang ngelempar batu kadang, padahal kita nggak ngeganggu gitu kan, Bang. Jadi pindah? Itu salah satu faktor. Terus juga ini floornya, lantainya. Lantainya Floor, Daton? Loh. Kalau Ya. flare lain lagi ya? kan beda lagi. Bener Ya. ya? Itu floornya harus rata sih. Cuman Rata ya? Rata. Nggak bisa yang ada kerikil timbul gitu. Kenapa nggak boleh? Soalnya kan ban skate itu Resikonya kan, ya? Ya, resiko Resiko jatuh atau resiko ini apa namanya? Papannya bang? jatuh Jatuhnya ya? badan, lebih ke Badan. kita. Jadi kan jatuh, terus nggak kuat nahan, cuman gara kerikil kecil, Hah? jatuh, guling-guling kan lumayan, tangan nahan, Iya. jadi gores, tangan, baret gitu. Berarti faktornya dan tadi ada rasa nggak nyaman di situ, terus tracknya udah Tracknya juga, dan terus kita juga susah buat teman ke sana, Bang. Kan kita tahu image-nya Pemda itu gimana gitu kan. Image-nya ya kalau ke sana ngapa-ngapain pasti gitu. Iya. Kayak Bawa- Bima. bawa tua. Kayak Bima kan. Pakai kuku Bima ke Pemda ya pasti kalau dulu. Terus ini bang, Tuh, pakai kuku Bima. berapa? Iya, ini apa namanya? Yang biru ya? Yang ungu yang ya? gini kan. Nah. Yang ungu ya. Terus berapa tahun bang di sana bang? Menikmati trek-trek di Pemda bang? Kalau track di Pemda kita itu pindahnya di 2012 akhir mungkin. Pindah ke? Pindah ke lapangan mereka yang dulu kita juga sering main lapangan mereka. Itu seminggu sekali. Seminggu sekali kita main sana. Refresh lah. Hmm. Kita terus pindah permanen ke sana. Itu juga pindahnya nggak resmi. Pindah ya nekat aja gitu. Ya resikonya Pol PP. Awal-awal di ini nggak bang? Bermasalah nggak? Oh, bermasalah. Izin. Sangat bermasalah. Nggak diizinin. Nggak diizinin. Terus ini ada edukasi juga sih, kayak kan ada yang takut marmer pecah gitu. Nah sebenarnya skate nggak Tidak memecahkan tidak marmer ya? memecahkan marmer. Soalnya itu bannya udah didesain sedemikian rupa. Jadi nggak mecahin bang. Nggak mecahin mecahin. porselen gitu ya? Cuman kan orang pada banyak, ini pecah gara-gara ini pecah. Itu bahannya sama nggak bang kayak buat sepatu roda bang? Nah sama Sama ya? sama. Kebetulan itu kan kita kan masuk olahraga ekstrim tuh ada 3 tuh, yang satu jalur BMX, inline skate sama skateboard. Itu tempat mainnya sama. Sama. Jadi kalau ada pemerintah nih, kalau pengen misalkan ada, Bukan pengen harus sih harus sebenarnya. Kan udah masuk katanya udah masuk cabang olahraga. Iya, udah masuk masuk, cabang olahraga. udah masuk cabang olahraga dan udah ikut PON, udah di pertandingan di PON. Terus yang kalau internasional udah pasti ya, maksudnya Indonesianya yang Indonesia Hmm. Berarti Berarti Pak fasilitas ya lebih ke ini. pasti karena kan itu masuk cabang olahraga. Iya masuk cabang olahraga dan kita nggak kalau dilihat nggak punya wadah ya buat menyalurkan hobi ini gitu loh, ya. ya kan? Kalau wadah buat nyalurinnya emang nggak ada Sampai sekarang belum sampai ada. sekarang. Dari- Kebetulan juga kalau misalkan kayak kompetisi gitu, Hmm. misal kita di Jambi ada kompetisi, yang ngadain kompetisi juga komunitas, Bukan dari itu ya? bukan dari pemerintah, komunitas. Kayak kalau olahraga itu kan darinya ke KONI gitu kan. Ya, Enggak.
Karena mungkin belum masuk KONI ya? Belum masuk kota KONI ya? Oh, kalau masuk atau enggak mungkin ya mungkin ini olahraganya nggak olahraga yang umum ya. Iya. Baru gitu. Baru yang tahu Kalau Indonesia kan? Indonesia. Iya, masih awam lah gitu. Masih Bang. awam. Iya. Jadi nggak begitu diperhatikan. Berarti yang udah ini Bang, organisasinya yang udah jadi anggota KONI di mana Bang? Oh, banyak tuh beberapa kota. Yang di Sumatera? Ya, kalau ini juga ada problematika ya. Iya. Kayak misalkan kayak bola kan ada dua pecahan PSSI sama apa, Bang? Sama KPSI ya? Iya. Komisi Penyelamat ya? Nah, skate juga gitu sekarang. Di pusat. Oh. Iya, di pusatnya lagi ada dualisme gitu. Iya, ada dualisme. Ada KIS, Komunitas Indonesia Skateboarding, sama ISA, Indonesia Skateboard Association. Yang legal yang mana tuh? Kalau yang diakuin? Sebenarnya dua-duanya diakuin. Kalau di Indonesia mungkin belum lah Bang, belum ada yang fixnya ini atau itu gitu. Belum. Tapi tetap mereka misalkan ada ajang internasional ya saling ngirim perwakilan ya? perwakilan. Kalau buat ini di Sumatera yang udah jadi anggota? Setahu saya KIS ya, kalau KIS sudah banyak. Iya. Itu di Medan udah KIS, Udah ada. Riau udah ada juga, Jambi juga udah KIS, itu KIS ya. KIS ya? Iya, Padang juga udah. Harus ngapain masuk KIS, masuk ISA? Nah, kita kebetulan kalau dari komunitas itu Ke KIS? netral dulu Bang, Terlalu. netral dulu. Oh, kalau buat komunitas? Ya, KIS. Oh, kamu kan baru netral ya? iya kami netral dulu, ISA ya? nggak di ISA, nggak di KIS ya. Kalau ISA bikin kompetisi ngundang ya kita ikut, dan KIS-nya juga gitu. KIS juga ikut gitu ya? Iya. Tapi masih nggak nentuin ya? Ya, masuk belum nggak nentuin dulu lah Di gitu. KIS, di KIS BIM? KIS itu KIS lain lagi itu. Selain lagi. Berarti kalau KIS Sambil nangis tuh. namanya berarti KIS Medan gitu Bang ya? Ya. Life boy iya. habis. KIS Sumatera Utara. KIS Sumatera Utara. Ya, ntar ada chapter-chapternya lagi. Iya, di iya. bawah. Berarti kalau kita ngikutin jalur KIS, seharusnya kita udah ada KIS Kota Sungai Penuh gitu ya? Iya, Harusnya dari situ. KIS Kota Sungai Penuh. Harusnya ya? Harusnya. Tapi kebetulan sekarang Jambi Ya. dan Belum. teman-teman Jambi udah KIS. KIS ya? Beberapa kabupaten udah ada yang ngerapat. Berarti di Jambi sudah ada Udah ada komunitasnya? KIS. Nah, saya mau nanya gini, kita balik lagi ke belakang. Masalah tadi. Berarti Sungai Penuh Skateboard sudah pernah ikut kompetisi ya? Wah, kalau kompetisi banyak dan alhamdulillah semuanya juga naik podium terus. Nah, itu kan jadi Nah, itu. Jadi selama ini kita kompetisi. terekspos nggak gitu? Nah, pertanyaan seperti itu kan. Ketika naik podium terekspos nggak gitu? Iya, terekspos-nya dari yang mungkin Dari jalurnya teman-teman under komunitas iya. lain ya. Pemerintah yang karena kita juga nggak bisa seuzon ya, Nggak bisa. bisa suzon. Tetap nggak boleh suzon, apapun masalahnya sama pemerintah nggak boleh suzon. Karena sekarang kan udah ada undang-undang tidak boleh pemerintah 3 tahun Ya, kan 3 tahun. hukumannya. Kurang. Berarti kan memang seharusnya pemerintah kan full support di cabang Iya. olahraga. Kalau memang niatnya pemerintah ketika 2021 olahraga salah satu tujuan Iya. komponen utamanya memang harus support. Atau- Apapun itu jenis olahraganya kan. Gini, Daton. Kalau misalkan nih di Sungai Penuh terbentuklah KIS Sungai Penuh. Jika nanti dipertandingkan, kira-kira kalau Sungai Penuh naik podium nggak, Bang? Iya, Kalau kalau secara ini itu aja lah. nggak bisa dipastiin ya. Ya, cuman kalau buat Jambi Kalau buat Jambi kita udah bisa bersaing lah gitu. udah bisa bersaing. Ya. Berarti potensi. Potensinya Potensi, ada. ya kan? Itu kalau pertandingan skateboard pakai kayak bola kan ada U23, U17. Kalau skateboard sendiri? Kalau skateboard mungkin ada kelasnya Bang. Ada kelasnya? Beginner Oh, atau under 15 ada 50. yang kalau bapak-bapaknya juga ada. Apa juga ada ya? Ya. Cuman kalau umum itu open kelas. Open class. Ya. Berarti ada 3 kelas ya? Rata-rata kalau di pertandingan itu open, beginner, under 15. Tiga. Oh iya. Nah, sekarang sebentar lagi mau masuk ajang Poprov ya? Porprov. Skateboard masuk nggak ajang Poprov? Kalau Porprov Untuk di Provinsi Jambi lah kita tanya dulu gitu. Kalau dari luar mungkin udah masuk, ya kan? Dari pertandingan gitu. Nah, di Provinsi Jambi sendiri? belum kayaknya. Kalau Belum. Porprov belum sampai ke Porprov. Soalnya biasanya datang kalau cabang olahraga baru dia belum dipertandingkan langsung. Biasanya eksibisi, tapi kalau ada niat buat masukin ke cabang olahraganya gitu. Kayak kemarin futsal
sebelum ikut Porprov dia cuman jadi eksibisi. Karena 11 kota kabupaten belum ada yang punya asosiasi futsal. Sama kayak gini ceritanya. Minimal yang kita inginkan besok di Porprov 2022 kalau nggak salah 2022. skateboard. Kalau nggak pun dipertandingkan minimal eksibisi. Ya. Supaya tahun depannya udah bisa. Karena potensi Sungai Penuh juga bagus Iya, gitu kan. Bisa beberapa kali. Kalau kayak misalkan di kota Solo ya, Solo itu udah ada wali kota cup-nya. Solo, Skateboard. Solo di Jawa Tengah. Gibran, Ya, Gibran, Pak Gibran Joko. Pak Joko. Ya. Bukan Kaisang kan Gibran kan? Itu Udah ada pertandingan lokal yang ini wali kota cup gitu. Nah, Pak Wali Kota, buka dong. Bisa jadi ini salah satu ini kan wadah kita buat berprestasi. Investasi tadi. Kita juga berharap, katanya tadi itu kan habis kita berbicara, kita balik ke belakang sedikit dari Pemda pindah ke Lapangan. Ke lapangan. Lapangan mereka. Itu kan lapangan mereka pernah direnovasi. Renovasi. Nah, itu kita awal mainnya itu awal banget. Pas beres, mungkin belum resmi, Iya. kita udah main di sana. Itu kan renovasi tuh, Iya. kita bikin jalur trek untuk itu. Jalur trek buat jogging ya, Jogging. lari. Nah, kita di trotoarnya itu Itu keluarnya itu. Itu belum juga dapat izin di situ. belum dapat. Ya untung-untungan aja mainnya. Kalau hari ini nggak ada Pol PP-nya, ya alhamdulillah. Kalau Jadi ada, yang bermasalah Pol PP ya. Pol PP-nya. Tapi kabarnya baru beberapa waktu yang lalu katanya nggak boleh lagi ya main di sana ya. ya nggak boleh lagi. Mungkin ini ada kabinet baru atau apa ya? Iya. Aturan baru. Ada aturan baru yang Alasannya. alasannya itu mengganggu. Cuman kan kita sekarang kalau Nggak ganggu, berbicara tentang tadi izin perizinan, ya kalau dibalik ke fungsi awal itu kan kita sama-sama kena. Soalnya ada yang beberapa oknum yang mengutamakan pedagang. Pedagang di trotoar udah salah kan bang? Gitu. Benar-benar salah. Ada yang ngebelanya kayak gitu. Ah. Jadi kalau kita runut lagi itu kita sama-sama salah gitu. Iya. Tapi Makanya- kayaknya pemerintahnya lebih ke inilah buat tempat mereka menyalurkan hobinya supaya nggak ganggu ini gitu Iya. loh. Ya kan? Soalnya kan hal yang positif Daton. Karena di Sungai Penuh sendiri kan masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan Iya. harusnya gitu kan. Dan itu juga buat pedagang tadi, Iya. ya kan? Kalau pedagangnya nggak mau jualan di trotoar ya bikin tempat jualan yang Saya layak buat bayangin mereka. gini loh. Seandainya dibuat satu tempat gitu kan. Kebetulan udah banyak anggotanya berapa orang tadi? Ya kalau di total 80-an. bisa 80-an. 80-an. Iya. Anda terdapat satu tempatnya. Anggaplah kita anggap di belakang kantor wali kota. Itu kan Iya. luas tuh. Kan bisa Daton langsung berkembang. ambil proyeknya. Kan bisa berkembang kan. Ekonomi juga bisa berjalan Iya. di situ. Pedagang juga bisa jualan di situ. Mm-mm. Kalau kita berpikir ke situ. Itu Jadi, apa namanya Bang kalau skate park ya? Ya skatepark. skatepark gitu ya. Ya, Nah, itu itu bisa. juga pesan kita buat pemerintah. Ya kita juga mengkritisi pemerintah sebenarnya banyak cabang olahraga yang belum terekspos, Iya, tapi salah punya satunya. potensi. Nah, kan skateboard sungai penuh skateboard kan udah berapa kali nih podium di Bandung juga. Oh Iya. itu kemana aja Bang? Oh kalau kompetisi kita biasanya kalau Di mana? Padang sering, Bukit Tinggi, Sumbar, Provinsi Jambi, khususnya di Jambi. Iya. Di Jawa Di Riau juga ada. Oh, di Jawa Baru. pernah? Di Jawa sering. sering Ya, Di itu mana? kebetulan biasanya atletnya gitu yang kebetulan kuliah di daerah itu. Oh. So, Tapi anggota sungai penuh ya, kebetulan kan kuliah kan kemana-mana nih. di Bandung. Di Sampai ke Bandung Bali ya, ada, kalau nggak salah? di Di Bali Bandung juga ada. Di Bandung ketemu Teteh nggak? Teteh yang mana nih? Teteh Firma yang lihat setan di Teteh Firma ya. Jadi, oh anggotanya nggak stay di sungai penuh semuanya Iya, gitu ya, kebetulan tapi ada tuntutan harus kuliah, ngelanjutin kuliah, dan kebetulan misalkan si A nih, ya Adi lah, dia kuliah ke Moremat misalkan. Ada kampus ya di sana. Kebetulan di sana ada komunitas kan. kampus Romi. Terus mainnya di sana. Mainnya di sana Jadi tetap dari perwakilan dari sungai penuh. Dari sungai ada kompetisi juga tetap bawa nama Oh, Sungai bawahnya tetap Sungai sama Penuh Sungai skateboard ya? Penuh. Mau kita kemana juga tetap ada di list namanya, itu daerah asal tetap bawa. Tetap begitu ya. Dan misalkan juara nih naik podium, juara 1, misal Adi juara di kompetisi di Bandung gitu, tetap aja Adi dari Sungai Penuh. Sungai Penuh disebutnya. Berarti kan arti dan saya mau nanya dalam artian sudah ada kepengurusan inti nggak di itu
Kalau kepengurusan inti ada, cuman legalitasnya belum. Alasannya apa tuh? Iya, dari atasnya juga belum ada gitu maksudnya. Oh, Jadi, iya, semua induknya belum ada. Iya. Oh. Jadi kan mereka cuman komunitas Komunitas. ini Sungai Penuh Skateboard. Iya. Tapi belum itu ya. Iya, kalau dia Jadi mau bikin- cuma belum terbentuk siapa ketuanya. Kalau itu udah ada Bang, Udah cuman ada. Legalitasnya tadi ya? legalitasnya belum Oh. secara resmi gitu. Kita juga misalkan ada urusan apa, ketuanya ini kita ngenobatinnya bareng-bareng aja gitu. Itu sekarang 80 anggota tanpa skateboard dan peralatan seadanya mereka sampai 80 anggota. Tapi kalau dibikin wadahnya diperhatikan, saya rasa lebih dari 80 dan kita bisa melahirkan potensi-potensi yang lain. Maksudnya atlet skateboard gitu Iya, kan. skateboard. Saya mau nanya, boleh nggak agak melengking dikit? Bedanya skateboard sama tangan itu gimana ya? Oh, itu namanya fingerboard. Nah, fingerboard. Iya, itu juga udah dikompetisiin. Kalau di internasional saya sering lihat gitu Iya, kan. di Indonesia udah ada. Udah ada ya? Indonesia. Itu sama nggak? Kayak masuk cabang skateboard nggak itu? Itu biasa kalau masuk cabangnya kurang tahu ya, cuman Kayak gini kan mainnya kan? ya. Itu tangan ini harus lincah ya, Tang? Ya memang sih tengahnya harus lincah. Tapi basicnya itu tapi jangan sampai rata-rata nangis kan? Pertanyaannya sampai nangis. gimana Bang? Rata-rata itu yang main fingerboard. Itu harus skateboard. Enggak. Maksudnya rata-rata anak-anak yang main skate itu kan kendala kita biasanya hujan. Kalau udah hujan udah nggak bisa main. Berarti kan awal dari anak skateboard juga kan? Iya. Jadi anak ini misalnya Edon nih, musim hujan, sebulan hujan terus nggak bisa main. Ya udah ngelapisinnya ke sana. Oh, Mainnya ke pakai tangan gitu ya? pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Tapi nggak nangis kan? Nggak nangis. Nggak nangis. Sampai terbuka kuliah. Bang rokok, Bang. Lu nggak bang santai bang? Gampang. Berarti emang itu ya? Anggota ada 80. Dari tahun 2007 sampai sekarang, Iya. anggotanya Itu makin lama belum- makin bertambah gitu ya? Belum dihitung sama yang udah vakuum. Yang udah vakum gitu ya? Yang mungkin yang keliharan 85 gitu Bang. Banyak. Itu Yang tulang udah rapuh gitu ya. kelahiran 85 yang mungkin Masih main gitu kan? masih pengen main, ada fasilitasnya nggak ada. Nah itu lagi kita harus kembali ke fasilitas. Kembali ke fasilitas ya. Kalau Salut, fasil- Daton, lihat perjuangan mereka. Nah tanpa futsal aja gitu diperhatikan. kan, kalau ada fasilitasnya kan kita bisa melahirkan atlet yang baik, bagus gitu kan. Sayangnya kalau fasilitas ini udah banyak, udah ada fasilitasnya, komunitasnya udah legal gitu kan. Mudah-mudahan dari tahun 2000 berapa lah, skateboard bisa jadi Iya. bisa mengharumkan nama Sungai Penuh dan Jambi. Mm-mm. Di Jambi udah dari 11 kota kabupaten udah semua tuh komunitasnya. Yang Atau kalau cuma- setahu saya juga itu ada di Murabungo. Bunga udah ada ya. Murabungo ada. Di Bangko ada mungkin kedengaran 1-2 orang gitu. Heeh. Kalau yang ramenya ya di Jambi. di Jambi kota, di Tungkal. Jambi kalau bisa saya lihat malam-malam sih orang tuh main. Jambi sekarang mah udah banyak tempat main. Di Jambi udah ada ya? Udah ada. Di kota Jambi ya? Di Jambi Ada. ini kalau ada eventnya di mana, Bang? Event lebih ini di Jambi ini setahu saya sekarang ada tempat main yang dikelola sama swasta ada. Di mana Terus tuh, Bang, kalau di Jambi, Bang? Itu di Kota Baru ya kan? Oh, di Kota Baru. Kota Baru. Itu punya swasta. Satu lagi ada di Danau Sipin. Itu pemerintah. Danau Sipin pemerintah, cuman ada kesalahan lagi, Bang. Hmm. Tiap pembangunan di Jambi kan udah ada skatepark. Cuman nggak ngelibatin anak skate-nya, Bang, gitu. Oh. Nggak ngelibatin anak skate dalam artian Tracknya bagus seperti ini, spesifikasinya gimana. Itu nggak ditanyain dulu. Jadi bisa kita bilang skatepark gagal. Oke. Sayang dananya juga. Dananya ke ahlinya ya. Ya, Di Jambi aja udah ada di Danau Sipin pemerintahnya mulai support lah gitu Iya. kan. Kerinci Sungai Penuh harusnya kan support. Atau gini, Bang, pernah nggak dari tahun 2007 Abang aktif di skateboard ngajuinnya sama pihak swasta? Pernah nggak? ngajuinnya sama pihak swasta ada, cuman tetap lagi kan biasanya swasta ini mintanya ada feedback. Ya. Balik. Feedbacknya. Oh, nggak ada ini buat dia ya. Nah, kebetulan ini anak skate umurnya beda-beda tuh. Kita dari misalkan kita bikin alat nih, suatu obstacle nih segini, itu kita kan patungan tuh. Oke. Kita harus nyesuaiin lagi, soalnya kemampuan beda-beda kan. Iya. Nggak mungkin sama anak SD kita minta 10.000 anak SD sama 10.000 yang udah kerja kan beda, Beda. nilainya. Dari sana kita juga udah harus perhatiin lagi gitu. Dan kebanyakan kalau misalkan kayak saya pribadi
itu mainnya seminggu sekali. Sekali. Kalau yang mereka mungkin yang masih sekolah tuh waktunya masih banyak kan. Jadi tiap hari main juga tiap hari gitu. Nah kebetulan sekarang ada satu kafe di Sungai Penuh yang mau support kita. Kafenya apa tuh? Ini boleh sih. Boleh, kenapa enggak? Itu ada Arafah Town. Oh, Arafah iya. Iya. Itu buat yang di Cucian atau iya. beda lokasi? Iya, tetap masih di dalam. Di Masih dalam? di dalam area itu. Oh. Kita dikasih fasilitas, ya masih dalam pembangunan. Untuk latihan, Iya. gitu kan. Mudah-mudahan bisa untuk kompetisi. Dan kebetulan visinya juga sama gitu bang. Visinya yang dari Arafah juga mereka, saya udah dari komunitas juga udah ngomong kan, jangan sampai bikin fasilitas ngeberatin si Owner-nya. atlet tadi gitu. Oh, si atlet. Si atlet tadi. Misalkan nih masuk harus pesen makan, harus Oh, pesen iya, minum, iya. kan nggak mungkin Nah, tiap iya. hari gitu kan. Tapi Sungai Penuh udah mulai ada Iya. dari pihak swasta event 3 udah mulai bangun fasilitas untuk Iya. motor skateboard Dan sendiri. mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Saya berharap sih pemerintahnya lagi lah bisa full support gitu ya. Itu, Bim, full support. Bima yo. Dia masih nangis ya sebenarnya. Tapi memang harus Daton. Emang harus. Soalnya perjuangan mereka dari 2007 tanpa diperhatikan dengan alat seadanya, anggota seadanya tanpa kepengurusan, mereka bisa naik podium loh. Nah, itu Bukan dia. cuma di sini, Ah, di Jawa bahkan sampai di Bali. Yang terakhir tuh si Almer tuh, dia masuk finalis. Abangan Cuyu. Iya, Ah. Ciu yang itu dia jadi finalis ini. Itu acara sponsornya Red Bull Red Bull. ya Di Bandung ya? di Bali. Oh, di Bali. Ya, Nah, kan. Nah, Dapat, penuh Bang? lah, finalis tuh. finalis. Masuk Finalis finalis ya? Almer. Adanya Andre. Nah, buat Tio. kita ini ada satu putra kita udah sampai ke Bali dan dia jadi finalis. Nah, mohon diperhatikan Itu teman-teman event kita. internasional berarti ya? Di Bali? Eh, Masih skala nasional? masih skala nasional, cuman rata-rata bule banyak ikut gitu. Tadi. Itu kata dia tadi udah anak Sungai Penuh dari komunitas. Tetap bawa aja Sungai Penuh. Iya, bawanya Kan? bawa nama daerah ya kan? Iya. Terus kompetisi lokalnya juga si Iman pernah juara satu. Gimana ya? Iman ada anak Iman salah satu anggota skate juga yang Sungai Penuh. di Adik Peleng Lydia? Raya. Iya, Iya ya, Oh, Iman Wijaya. ya. Manu Jaya ya? Yang- Yang kuliah di Jambi dulu ya? Iya. Iya, yang Sekarang pindah ke rambutnya Padang? Masih kerja di Jambi. masih di Jambi Masih Daton. di Jambi ya? Ya, udah kerjanya di Jambi. Oh, udah kerja di Jambi ya? Rambutnya panjang kayak Tahu. Hukum kan? Iman Hukum kan? pertanian. Ketuhanan, Kehutanan. Itu tanah hukum gimana? Kehutanan. Ketuhanan katanya. Ketuhanan. Kehutanan. Itu mana deh? Iman Ya, adik Bang Iwan, Teko. Iya, Dek. Oh, adik Weni. Iya, Iwan ya, Iwan Iya. Teko ya. Iya. Iya. Itu masih? Masih kalau main, mungkin kalau intens main enggak. Tapi- Kalau dulu waktu zamannya masih panas-panas ya, Gacor apa? kacau. Gacor ya. Gacor ya. Kayak slot gacor. Habis kan kemarin? Ada pertanyaan nih. Katanya kalau masalah skateboard gitu kan, tuh outfitnya tuh kan agak gimana gitu ya, mahal-mahal kayak sepatunya, kaos kakinya, bajunya, emang mahal ya? Kalau dibilang mahal sih relatif ya bang. Iya. Cuman bedanya ini kalau kalau Nah, disamain sepatunya sama, aja ya kita sebut mereknya kan, Vans. kalau kita samain sama olahraga lain, yang lain itu sama aja bang. Sama Kamu sepatu bola juga Iya. yang ori berapa gitu Oh, kan? iya. Bola yang ori berapa Jadi gitu. misalnya. sepatu aja bisa pakai sepatu apa aja berarti kan? Sebenarnya bisa pakai sepatu apa aja. Cuman image-nya itu mungkin dicap. Gitu kan, karena sepatunya kan mereknya Vans, gitu kan? Ya kita kan belum tahu versinya ori apa enggak. Nah. gitu kan. Tapi kalau mau yang murah pakai pants. Vans, nah. Iya. Berarti masih bisa pakai kalau nggak harus kita harus Nggak. ngikutin yang outfit yang mahal gitu kan? Kalau buat misalkan buat outfit seragam itu nggak ada. Jadi ada ya? tergantung gimana pribadinya masing-masing. Kalau Oh, Fashion ya. fashionnya gini, ya mainnya mau gitu ya terserah gitu. Terus kalau masalah papan ya, papan. kalau papan itu mungkin kalau dibilang mahal, enggak. Mahal juga sih. mahal kan namanya? Itu kisaran berapa bang? Yang paling, yang inilah yang Mungkin bisa di Standar yang aja. standarnya lah. Standar. Buat pemula bisa di 1,5 ya. Di 1,5. 1,5, 1.500 ya. Karena papan Iya. khusus kan? Terus Papan khusus deh. Papannya khusus. Mau itu kalau pakainya bener sampai 3 tahun, 2 tahun aman. Tahan ya. Rodanya diganti nggak?
Ah, 3 tahun. itu papannya ada yang kit. Yang Ah. kit itu yang kita beli beres sudah gitu aja. Iya. Atau pengen rakit sendiri bisa beli bannya mereknya ini. Beli dia tuh ada beberapa komponen sih, ada Iya. 4 komponen sih bisa. Lahar sih. Kelaharnya ada di dalam. Di dalam. Bearing kan. Tapi menurut saya Bang, kalau skateboarding termasuk olahraga yang irit ya. Sebenarnya. Kita deposit 1,5 di awal, kita bisa pakai sampai 3 tahun. Kalau main bola kan kita beli sepatu, anggaplah sekarang kita beli yang 600-an. 8 bulan beli lagi. Sebenarnya itu mindset aja ya. Kalau main skate juga banyak yang terkendala di awal tadi. Kita harus nge-spare uang 1,5 minimal Iya, buat untuk beli papannya beli tadi. papan. Itu karena misal kan kalau kita main bulu tangkis nih, kita bisa pakai start dari Iya. raket yang 15. harga 15.000 kan. Ah. Tapi kalau skate nggak bisa Bang gitu. Memang ada standarnya. Emang harus langsung standar. Soalnya kalau kita beli yang di toko olahraga yang yang nggak memenuhi standar papannya, itu yang sama aja bohong gitu, buang duit gitu. Nggak bisa jalan pun nggak bisa Bang. Gitu. Ini Bang, kalau misalnya ada event, yang dinilai itu gimana Bang? Kalau skate Bang? Kalau event itu Penilaiannya Bang? kalau ada event nanti ada nomor-nomor cabangnya lagi. Misalnya kita yang beginner ya? Ya. Nah itu penilaiannya gimana Nah, Bang? beginner itu ada lagi di dalamnya. Misalkan ada long ollie gitu misal. Ollie itu basic ya, basic. Ollie ini Ollie salah itu yang satu, ngangkat papan. tekniknya ya? Oh, ngangkat papan ya? Ngangkat papan itu ollie. Ollie itu menentukan gimana main kita ke depannya. Tadi yang tadi bilang istiqomah harus belajar ollie sampai ollinya bener-bener udah sip banget. Baru kita bisa next ke trik selanjutnya. Soalnya itu pondasi awal. Abang berapa lama Bang? Dulu belajar ollie Di olinya? bisa 6 bulan waktu itu. 6 6 bulan. bulan ya? Harus belajar, nggak boleh kan nafsu pengen langsung ke sana. Padahal ini dia udah ngerasa benar, cuman belum benar gitu. Oh. Pasti itu oli namanya. Oli. Kalau Bima ganti oli. Ya. Itu sering ganti oli. Jadi kita berharap sih pemerintah bisa full support untuk yang namanya olahraga yang baru-baru sebenarnya Udah lama ya, dari di dunia 2007. udah lama sebenarnya gitu kan. Dan kalau di sini datang lebih tuan mereka dari kota loh. Iya, dari Mereka dari 2007, kota 2008. Iya, bukan kota 2008. Iya kan? Kita berharap salah satunya sih fasilitas disediain nggak? Apapun tuh jenis olahraganya gitu Iya. kan. Nah, skateboard tadi disampaikan sama Edo udah perwakilan dari Sungai Penuh udah banyak mengharumkan nama Sungai Penuh sih, udah sampai ajang di Bali, udah naik podium di Bandung, di Iya. Sumatera pun udah naik gitu. Kita berharap nanti kayak Adi bilang tadi kan, soal tadi ada eksibisinya gitu Ya kan. Kita minimal berharap di seperti itu kan, Bro. di pekan olahraga dipertandingkan eksibisinya, Eksibisi. belum dipertandingkan. Nanti misalnya jadi waktu pekan olahraga tuh nanti kan 11 kota kabupaten lihat nih. Ah. Nah, jadi mereka membentuk sendiri Benar. asosiasi mereka. Kalau Abang ada nggak Bang keluh kesah buat Nah, ini yang sampaikan nggak? ya ada yang mau disampaikan nggak buat adik-adik, Ada adik, kakak, pemerintah terserah lah. adik-adikan, Diskusi juga boleh kok. adik-adik ketemu malam. Mungkin lebih ke ini Chat. ya. Chat. Abang, Mungkin lebih ke pemerintahnya ya. ya. Oke. Kayak minimal space main aja. Space ya. Space main, kita nggak minta skatepark langsung, nggak. Space main aja. Soalnya kita kan ya struggle-nya gimana dari yang diusir, Iya. dicap jelek gitu kan. Terus padahal kita kompetisi itu dana pribadi yang dibawa nama kota juga, Iya, nama daerah ya. nama daerah masing-masing. Masa masih nggak diperhatiin gitu. Minimal space aja, space buat kita main. Kita dikejar Pol PP, alat-alat hilang gitu. Udah sering kan besi kan Bang, biasa. Oh iya. Oh Bisa. ini ya, iya, iya. Tersesak malam kata orang. Nanggung. Pak Amadi, Pak Antos. Tolong ya. Kalau memang ingin perubahan di Kota Sungai Penuh, kita mulai dari hal yang terkecil. Ya dong. Ya tadi, Edi. Supaya kita juga sejalan, kita urus sampah, juga SDM-nya kita Iya, pikirkan ya kan. Saya boleh penting sih SDM. Iya. Harus kamu punya SDM. Thank you udah datang ya. Oke Bang. Oke Bang, makasih Bang.